Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Ibu Anggita selaku dosen pengampu mata kuliah kontrak drafting yang kami hormati, dan semua teman-teman kelas 3 Ekonomi Syariah C yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang sebuah surat perjanjian hutang piutang yang telah kami buat dan telah kami siapkan sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Hilda Dida Basari. Yang kedua ada Anissa Nur Aini. Yang ketiga ada Husnul Khatimah. Dan yang keempat ada Feni Rismayanti. Langsung saja, perjanjian ini dibuat atas dasar hutang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua dengan waktu tempo 5 tahun dan besaran uang sejumlah 50 juta rupiah. Pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ada Bapak Supriyadi, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta dari Ciamis sebagai pihak pertama. Kemudian ada Bapak Zainal Arifin, umur 45 tahun, pekerjaan PNS dari Tasikmalaya sebagai pihak kedua. Kemudian isi dari perjanjian ini yang pertama yaitu dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang karena pinjaman kepada pihak kedua sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada pihak pertama mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari pihak kedua sebelum penandatanganan surat perjanjian ini, sehingga surat perjanjian ini diakui oleh kedua pihak dan berlaku sebagai tanda penerima sah. Yang ketiga yaitu pihak kedua dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari pihak pertama tersebut di atas. Kemudian yang keempat ada pihak pertama bersedia memberikan jaminan yakni berupa BPKB mobil yang nilainya dianggap sama dengan pinjaman kepada pihak kedua. Yang kelima yaitu kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serta mengikat diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang diatur dalam pasal sebagai berikut. Baik, selanjutnya pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat serta ketetapan-ketetapan dalam perjanjian ini. Pasal 1 tentang pembayaran. Pihak pertama berjanji akan membayar hutang uang sebesar 50 juta rupiah tersebut selambat-lambatnya tanggal 10 November 2026 kepada pihak kedua. Pasal kedua tentang bunga yang berisi 1. Pihak pertama wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 2% atau sejumlah 1 juta rupiah per bulan hingga pelunasan keseluruhan hutang pihak pertama dilakukan. Yang kedua, pembayaran bunga tersebut dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua setiap tanggal 10 pada bulan yang sedang berjalan selama berlakunya surat perjanjian ini. Yang ketiga, pembayaran oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilaksanakan melalui rekening pihak kedua pada bank atau Bank Rakyat Indonesia Purwokerto dengan nomor rekening 3723 01 0361 32 533. Pasal 3 tentang pelanggaran. Jika pihak pertama lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertama atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian ini, maka pihak kedua berhak menagih secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum mencapai. Selanjutnya, pasal 4. Hal yang tidak diinginkan. Pihak kedua berhak menagih kembali seluruh uang hutang pihak pertama secara sekaligus apabila pihak pertama dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai. Yang kedua, pihak pertama meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini kecuali jika ahli waris pihak pertama sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi surat perjanjian ini.
Pasal 5. Biaya penagihan. Semua biaya penagihan hutang tersebut termasuk biaya jurusita dan biaya-biaya kuasa pihak kedua untuk menagih hutang tersebut menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh pihak pertama. Kemudian pasal 6. Biaya-biaya lainnya. Biaya pembuatan surat perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebut di atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pasal 7. Penyelesaian perselisihan. Pihak pertama dan pihak kedua yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang ini telah bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada kantor pengadilan negeri Ciamis dengan segala akibatnya. Pasal 8. Penutup. Surat perjanjian ini dibuat atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua.